Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Kamis 9 April 2026 berjudul Mengenakan Manusia Baru. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami anak-anak-Mu rindu membaca dan merenungkan kembali firman-Mu hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sahabat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sahabat WB terkasih, berdoalah meminta tuntunan Roh Kudus agar sahabat WB dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Bacalah beberapa kali dan pahami makna dari setiap ayat yang tertulis. Apa yang harus dimatikan dalam diri kita dan mengapa ada pada ayat yang ke-5 sampai 6. Apa yang harus dilakukan setiap orang percaya sebagai manusia baru? Ada pada ayat yang ke-7 sampai 11. Sebagai orang pilihan Allah, bagaimana semestinya gaya hidup manusia baru itu? Ada pada ayat 12 sampai 17. Sahabat WB terkasih, Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, secara praktis sehari-hari mereka masih perlu untuk terus bertumbuh hidup dengan cara pikir sebagai manusia baru, ciptaan baru.
Mereka perlu menyadari untuk meninggalkan kecenderungan hidup manusia lama mereka. Hidup baru adalah karunia Tuhan, tetapi hidup sebagai manusia baru yang punya cara pikir dan cara pandang yang baru perlu terus-menerus kita sadari dan lakukan, karena itu artinya kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Allah. Sahabat WB, cobalah renungkan dan catat di buku jurnalmu, kapan pertama kali engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana hidup manusia lamamu? Dan apakah firman Tuhan hari ini mengingatkan engkau sekiranya masih ada cara hidup manusia lama, segala hal duniawi yang masih sulit engkau tinggalkan? Sahabat WB, dengan keadaan dan situasi yang terjadi saat ini di sekelilingmu, apakah engkau juga turut serta dalam bagian orang-orang yang sulit bersyukur? Adakah hal-hal yang membuatmu sulit mengampuni? Kepada siapa engkau sulit mengampuni dan dalam hal apa? Adakah perkataanmu lebih banyak membangun atau meruntuhkan? Sahabat WB, apa pesan firman Tuhan hari ini yang engkau mau lakukan? Buatlah komitmenmu hari ini. Berdoalah dan minta Roh Kudus menolong engkau untuk mulai bertumbuh membangun cara hidup sebagai manusia baru. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan hidup yang baru bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk menghidupi identitas kami yang sesungguhnya sebagai manusia baru yang berbuah-buah bagi Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.